sayur, ikutin saja videonya sampai selesai. Yang pertama, siapkan dulu tahu bakso 5 buah. Kemudian ini kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Mau besar kecilnya disesuaikan selera. Lakukan sampai tahu baksonya habis. Oh ya teman-teman, ini aku beli tahu baksonya isi 5 itu 6.000 karena ini ya teman-teman, baksonya itu beneran enak, berasa dagingnya. Oke, kalau sudah dipotong-potong semua seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu tahu baksonya. Untuk bumbunya aku menggunakan bawang merah 5 siung. Ini kita potong-potong, kita iris tipis-tipis, lakukan sampai selesai. Selanjutnya 6 siung bawang putih, ini ukuran kecil-kecil ya teman-teman. Ini juga mau aku iris tipis-tipis, lakukan juga sampai bawang putihnya habis ya. Selanjutnya potong atau iris tipis-tipis atau menyerong seperti ini cabai merah 4 siung. Kalau kalian pengen pedas boleh ditambahkan cabai rawit sesuai selera. Untuk tingkat kepedesannya disesuaikan saja ya teman-teman. 1 ruas jari lengkuas dan ini sayurannya ada wortel 1 buah yang ukuran besar. Dan juga cambah atau toge ya teman-teman. Oke, selanjutnya siapkan wajan, kita tumis bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Ini kita tumis sampai wangi, sampai harum ya. Kalau sudah wangi, sudah agak keemasan, berubah warna, bisa masukkan wortelnya. Kita aduk-aduk sebentar, kalau sudah ini mau aku tambahkan air biar matangnya lebih cepat wortelnya. Airnya sedikit saja ya teman-teman. Ini kita tumis kembali sampai wortelnya itu empuk ataupun setengah matang. Kalau sudah setengah matang bisa masukkan tahu bakso yang sudah dipotong-potong tadi. Aku mau tambahkan air lagi sedikit saja, kurang lebih 50-100 ml ya teman-teman. Ini seasoningnya aku tambahkan kaldu bubuk dan sedikit garam, 3 sendok makan kecap manis. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan kita masak sampai airnya menyusut dan bumbunya bisa meresap ke tahu baksonya tadi. Oke, kalau rasanya udah pas ya teman-teman bisa masukkan togenya tadi. Ini kita aduk-aduk sebentar, kita masak sampai togenya layu, nggak usah lama-lama, biar togenya tidak terlalu matang ya teman-teman. Nah, ini togenya udah layu, langsung saja matikan api kompornya. Oke, pertama siapkan 3 kotak tahu dan 3 siung bawang putih. Ini kita haluskan. Sayurannya aku menggunakan wortel 1 buah. Aku udah serut ya teman-teman. Kalau nggak diserut boleh dipotong-potong tipis-tipis. Oke, selanjutnya 1 batang daun bawang. Ini bisa diganti dengan daun seledri ya, kalau nggak ada daun bawang. Ini udah aku potong-potong kecil-kecil.
Selanjutnya ada 1 butir telur ayam, ini ukuran sedang. Selanjutnya ada tepung tapioka 200 gram dan juga ada tepung terigu 100 gram, teman-teman. Kemudian siapkan blender ataupun chopper, kita masukkan tahu dan bawang putihnya. Ini kita haluskan ya. Kalau sudah halus, pindahkan ke wadah atau ke piring. Seperti ini ya teksturnya, teman-teman, jadinya. Oke, kalau sudah, aku mau masukkan, kita ceplok 1 butir telur. Kita aduk-aduk terlebih dahulu sebentar sampai tercampur rata. Kalau sudah, masukkan sayurannya, wortel dan juga daun bawangnya tadi ya, teman-teman. Aduk-aduk semuanya sampai tercampur merata. Selanjutnya aku mau tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, setengah sendok teh lada bubuk. Ini kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masukkan pertepungannya ya, tepung tapioka dan tepung terigunya tadi. Kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur merata kembali, teman-teman. Ini tanpa dikasih air ya, karena tadi sudah ada telurnya, jadi teksturnya udah lembek ya, teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini, kemudian aku mau masukkan ke plastik. Ini aku menggunakan plastik biasa ya, teman-teman. Kalau kalian punya plastik segitiga, boleh menggunakan plastik segitiga itu ya. Nah, ini udah siap. Kemudian masak air ya, teman-teman, secukupnya. Kalau sudah mendidih, kita masukkan seperti ini, kita pelotot saja. Bentuknya sesuaikan selera saja. Kalau aku bentuk bulat-bulat seperti ini ya, teman-teman. Tapi nggak bisa rapi bulatannya, nggak apa-apalah karena dimakan sendiri. Jadi nanti bentuknya unik, teman-teman. Nah, kita lakukan sampai adonannya habis. Kalau adonannya sudah habis, kita masak ya, teman-teman. Ini kita tutup dulu pancinya. Biarkan sampai mendidih, sampai semuanya ini mengapung ya, seperti ini. Kalau sudah mengapung, tandanya udah matang. Kalau udah matang, langsung saja diangkat dan ditiriskan. Oke, ini setelah aku angkat semua ya, teman-teman, jadinya sebanyak ini. Ini kita biarkan sampai dingin atau bisa juga di frozen ya, teman-teman. Ini setelah keluar dari kulkas, teman-teman, udah aku diamkan di luar ruang suhu ya. Kalau mau dibuat stok, bisa banget di frozen, dimasukkan ke dalam tin wol dan ditutup, kemudian taruh saja di kulkas. Sewaktu-waktu kalau mau goreng, bisa digoreng ya, teman-teman. Jadi punya stok cemilan enak. Oke, ini mau aku goreng ya, teman-teman. Aku mau pecahkan 1 butir telur. Ini nggak tahu kenapa telurnya nggak ada kuningnya ya, teman-teman, cuma putih saja seperti ini. Seumur-umur baru tahu kalau telur itu ada yang putih tok isinya. Oke, nggak apa lah, nggak masalah. Langsung saja aku tambahkan kaldu bubuk biar ada rasanya. Oke, kita kocok-kocok sampai tercampur merata. Kalau sudah, kita masukkan tadi ya,
bakso tahunya. Oke, diaduk dulu biar tercampur dengan telurnya, teman-teman. Kemudian langsung saja kita goreng karena aku udah memanaskan minyak. Ini minyaknya udah panas ya, jadi langsung saja kita cemplungkan satu persatu. Kita goreng sampai keemasan atau kecoklatan. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Kalau sudah bisa diangkat dan ditiriskan. Dan ini setelah aku goreng semua jadinya satu piring ya teman-teman. Kalau mau dibuat ide jualan bisa dikemas dalam mika seperti ini. Isiannya disesuaikan selera atau disesuaikan sama harga jualnya ya teman-teman. Atau bisa juga langsung dikasih saus sambal seperti ini. 9 mika ya teman-teman, per mikanya isi 6 sampai 7 butir. Oke, kalau mau langsung dicemilin seperti ini juga enak banget ya teman-teman. Pakai cocolan saus seperti ini lebih mantep. Oke, langsung saja kita membuat minumannya. Yang pertama, siapkan biji selasi setengah sendok makan. Kita tuangkan secukupnya air panas. Ini kita biarkan sampai biji selasinya mengembang seperti ini ya. Kemudian siapkan timun suri ya teman-teman. Ini aku menggunakan setengah buah. Kita kupas, buang bijinya. Kalau sudah dikupas, dibuang bijinya, kita potong-potong. Ini motongnya sesuaikan selera saja. Kalau aku mau aku potong kecil-kecil dadu-dadu seperti ini atau kotak-kotak ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Oke, kalau sudah siap, langsung saja siapkan wadah besar. Masukkan timun suri, kemudian biji selasi, dan juga sirup leci. Tambahkan juga es batu biar lebih segar, teman-teman. Masukkan air putih biasa ya, teman-teman. Air minum, mineral. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Ini sudah siap untuk dinikmati. Ini tuh rasanya seger, manis, ada kayak asam-asamnya gitu ya teman-teman. Walaupun timun surinya ini rasanya hambar, enggak ada manisnya ya. Oke, bisa juga dikemas di gelas seperti ini, sesuaikan selera saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat jajanan lagi, gorengan dari bakso dan juga kulit pangsit. Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Luarnya tuh renyah, dalamnya lembut. Langsung saja kita buat ya teman-teman. Siapkan dulu kulit pangsit 1 bungkus. Kemudian ini mau aku potong-potong kecil-kecil memanjang seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Nah, ini setelah dipotong teman-teman jadinya seperti ini. Oke, kita kasih atau kita taruh di wadah bersih ya teman-teman. Setelah itu aku mau menyiapkan lagi tepung terigu 3 sendok makan. Ini aku menggunakan tepung terigu yang kiloan, yang harga murah itu ya teman-teman. Biar ada rasanya aku tambahkan kaldu bubuk.
tambahkan secukupnya, kemudian kita aduk-aduk, tambahkan air. Ini nanti teksturnya tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair ya teman-teman, kita aduk saja antara tepung kaldu bubuk dan airnya. Kalau sudah seperti ini ya teman-teman, ini udah pas. Jadi langsung saja siapkan lagi bahan berikutnya. Ada 10 butir bakso sapi. Kalau menggunakan bakso ayam boleh. Ini rasanya disesuaikan selera untuk baksonya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan 1 butir bakso ke adonan basah. Kemudian kita celupkan ke kulit pangsit yang sudah dipotong-potong tadi. Jangan lupa agak ditekan dengan biar menempel sempurna. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadinya bola-bola ada rambutnya gitu ya. Oke, seperti ini lakukan hal yang sama sampai selesai. Kalau kalian mau buat ide cemilan, aku sarankan buat yang banyak teman-teman. Karena cuma 10 butir ini nggak cukup langsung habis di anak-anak aja teman-teman. Ini juga bisa buat menu buka puasa nanti ya teman-teman. Dijamin anak-anak dan orang dewasa ini tuh bakalan suka. Bisa juga buat ide jualan takjil ya. Insya Allah bakalan laris manis karena penampilannya unik dan rasanya juga enak. Bukan cuma anak-anak, orang dewasa pun pasti juga suka. Oke, kalau sudah dibulat-bulatkan semua seperti ini langsung saja kita goreng ya teman-teman. Kita masukkan ke minyak panas satu per satu. Ini kita goreng seperti menggoreng biasanya ya. Kalau di bawahnya sudah keemasan atau kecoklatan, bisa dibulak-balik biar matangnya merata dan nggak gosong. Nah, kalau sudah keemasan semua seperti ini, bagian bakso rambutnya tadi kita angkat dan ditiriskan saja. Nah, ini setelah aku goreng semua ya teman-teman. Beneran cuma segini itu kurang banget. Kalau